Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibatul Uma, NIM 240411000169, kelas Jaringan Komputer IF 3E. Di sini saya akan membuat video tugas praktikum modul 6, yaitu implementasi skema pengalamatan VLSM. Oke, yang pertama di sini ada tabel pengalamannya. Untuk tabel pengalamannya nanti akan diisi, dan tujuannya yaitu merancang skema pengalamatan VLSM berdasarkan alamat jaringan dan persyaratan host. Di sini nanti akan mengkonfigurasi pengalamatan pada router, switch, dan host jaringan. Yang dilakukan yaitu rancang skema pengalamatan IP VLSM sesuai persyaratan, konfigurasikan pengalamatan pada perangkat jaringan dan host, verifikasi konektivitas IP, atasi masalah konektivitas sesuai kebutuhan. Dan untuk skenario-nya yaitu merancang, mengimplementasikan, dan menguji skema pengalamatan untuk pelanggan. Di sini ada instruction yaitu menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Di sini nanti ada host requirement, design requirement, dan di sini akan ada konfigurasi requirement. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan mengerjakan instruction, yaitu telah menerima alamat jaringan dari pelanggan. Di sini, pada file PKA yang diberikan, sudah ada alamat jaringan yang diberikan yaitu 10.1.1.0 dengan prefix 24. Oke, langsung kita tuliskan saja. Oke, selanjutnya yaitu host requirement. Di sini terdapat LAN-nya yaitu ES1, ES2, WS1, WS2. Untuk number of address required yaitu untuk ES1 dapat dilihat di sini membutuhkan 11 host. Oke, kita tulis. Untuk ES2 di sini membutuhkan 28 host. WS1 di sini WS1 tertulis membutuhkan 5 host. WS2 membutuhkan 47 host. Oke, selanjutnya design requirement. Buat desain pengalamatan, ikuti panduan dalam kurikulum. Selanjutnya, subnet harus berurutan, tidak boleh ada ruang alamat yang tidak terpakai di antara subnet. Berikan subnet paling efisien untuk tautan point-to-point antara router. Oke, di sini ada subnet description yaitu ES2, ES2, ES1, ES1, dan LAN link. Di sini number of host need itu kita tuliskan lagi yang dibutuhkan. WS2 membutuhkan 47 host, ES2 28 host, ES1 11 host, WS1 5 host. Dan untuk one link di sini pada file PK-nya itu terdiri dari 2 router. Jadi untuk one link-nya memerlukan 2 host. Nah, di sini sudah berurutan, yaitu mulai dari yang terbesar hingga terkecil, mulai dari 47 hingga 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari network address atau CDR-nya. Untuk awal kita masukkan IP-nya tadi yaitu 10.1.0. Oke, ini merupakan alamat network address dari WS2. Nah, di sini kita akan mencari prefix-nya. Prefix ini digunakan untuk menentukan berapa nanti banyak host usable-nya. Yaitu untuk menentukan prefix-nya di sini pada WS2 ini membutuhkan 47 host. Yang dimana 47 host ini mendekati dengan 64. Jadi prefix-nya adalah 26. Kenapa nggak 128? Kenapa tidak 32? Karena jika 128 nanti terlalu banyak IP yang tersisa sehingga tidak efisien. Dan kenapa tidak 32? Karena kalau 32 nanti kurang. Di sini dibutuhkan tertulis 47 host. Jadi kita menggunakan prefix yang memiliki jumlah 64 yaitu prefix-nya 26. Kita berikan di sini /26. Selanjutnya, first usable host address-nya pada WS2 ini kita tambahkan 1 pada oktet terakhir di network address-nya. Itu 10.1.1.1.
Untuk broadcast address-nya, untuk oktet pertamanya sama, yaitu 10.1.1, dan untuk oktet terakhir, di sini 47 host tadi memiliki prefix 26, dan jumlah hostnya itu 64. Jadi kita tambahkan oktet terakhir ini pada network address dengan jumlah prefix 26, yaitu 64, sehingga alamat broadcast address-nya itu 10.1.1.64. Tetapi pada alamat network ini sudah diketahui, sehingga 64 itu dikurangi 1, jadi 63. Untuk alamat broadcast address-nya 10.1.1.63. Oke, ini sudah didapatkan untuk WS2. Untuk WS2, kita copy broadcast address dari WS2 tadi, kemudian kita tambahkan 1. Nah, itu merupakan alamat network address pada ES2-nya. Sama, di sini memerlukan 28 host, jadi kita lihat mana yang mendekati dari 28 host. Di sini adalah 32 untuk menentukan prefix-nya. Di sini 32 ini mendekati dengan 28. Jika 64 nanti terlalu banyak, jika 16 nanti kurang. Jadi kita ambil 32 dengan prefix-nya 27. Kita tuliskan di sini prefix. Kita tuliskan di sini prefix-nya 27. Untuk alamat first usable host-nya kita tambahkan 1 pada oktet terakhir di network address-nya. Jadi 65. Untuk broadcast-nya di sini pada prefix 27 memiliki jumlah 32. Jadi oktet terakhir pada network address ditambahkan dengan 32, kemudian dikurangi 1, itu didapatkan alamat broadcast address-nya. Jadi untuk alamat broadcast address-nya 10.1.1, 64 ditambah 32 adalah 96, dikurangi 1 jadi 95. Kita copy lagi, taruh pada ES1. Untuk alamat network ES1, broadcast sebelumnya ditambah dengan 1, yaitu sekarang 96. Untuk first usable host-nya, sebentar, kita cari dulu prefix dari ES1-nya. Di sini ES1 memerlukan 11 host, jadi yang mendekati 11 ini adalah prefix-nya 28, yang memiliki alamat host sebanyak 16. Jadi kita tuliskan 28. Untuk alamat first usable host-nya, tambahkan 1 dari network-nya. 1, jadi 97. Selanjutnya untuk broadcast address-nya, oktet terakhir pada network address ditambahkan dengan jumlah host prefix-nya, yaitu 28, jumlah host prefix-nya 16, jadi 96 ditambah 16 adalah 112, kemudian dikurangi 1 untuk mendapatkan alamat broadcast-nya. Jadi 111, 10.1.1.1.111. Oke, kita masuk ke WS1. Di WS1 ini untuk networknya dari alamat broadcast sebelumnya ditambahkan 1, jadi 112. Kita cek di sini membutuhkan 5 host. Jadi prefix untuk WS1 ini adalah 29 yang memiliki alamat sebanyak 8. Karena kalau 4 nanti kurang dan 16 terlalu banyak, jadi kita ambil 8 dengan prefix-nya 29. First usable host-nya tambahkan 1 pada oktet terakhir di network address-nya, jadi 113. Untuk broadcast address-nya, oktet terakhir pada network ditambahkan jumlah host pada prefix-nya, 29 tambah jumlah host-nya yaitu 8, jadi 112 tambah 8, 120 dikurangi 1, jadi 119. Untuk alamat broadcast-nya, 119. Oke, selanjutnya yaitu one link-nya. Untuk alamat network address-nya yaitu alamat broadcast sebelumnya ditambah dengan 1, jadi 120. Nah, di sini one link ini membutuhkan 2 host. Jadi kita cek prefix yang cocok. Nah, di sini prefix-nya yang digunakan yaitu nanti akan 30. Kenapa tidak 2? Karena jika 2 nanti kurang. 2 termasuk alamat network dan juga broadcast-nya. Jadi kita pilih yang 4 saja. Jadi prefix-nya adalah 30.
Untuk first usable-nya, tambahkan 1 pada okta terakhir, 10, 1, 1, 100, 21. Dan untuk broadcast-nya, tambahkan dengan jumlah host pada prefix-nya. Pada prefix 30, jumlah host-nya yaitu 4, jadi 120 tambah 4, 124 dikurangi 1, 123 untuk broadcast address-nya, 1, 2, 3. Oke, ini sudah ditemukan untuk number of host unit, network address, first usable host, dan broadcast dari masing-masing subnet description-nya. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengisi tabel pengalamatan ini. Untuk mengisi tabel pengalamatan, kita harus menggunakan acuan di file PKA ini. Nah, untuk mengetahui interface-nya, port-portnya pada file PKA, kita tampilkan option, preference, kemudian always show port. Nah, di sini sudah terlihat port-portnya supaya memudahkan kita tahu dia itu terhubung kemana. Yang pertama di sini ada is dengan interface G0/0. G0/0 ini pada is yaitu mengarah pada ES1. Jadi, untuk IP address dari G0/0 ini merupakan alamat IP address dari S1. Oke, kita kopikan S1. Alamat first usable host-nya. Nah, untuk subnet mask-nya kita lihat pada ES1 di sini prefix-nya yaitu 28. Jadi untuk subnet mask ES1 ini kita ambil dari prefix-nya ini. 28 ini alamatnya adalah 255 255 255 240. Oke, kita masukkan ke sini. Kita cek lagi G0/1 ini mengarah kemana. Nah, untuk G0/1 pada is ini mengarah ke ES2, sehingga alamat IP address dari G0/1 ini merupakan IP address dari ES2. Oke, kita copy taruh sini. Sama untuk subnet mask-nya kita cek prefix-nya dari ES2 yaitu 27. Jadi untuk subnet mask-nya di sini kita ambil yang 27. Oke, kita copy di sini. Selanjutnya adalah S0/0/0. Kita cek pada is S0/0 ini masuk ke routernya. Jadi kita menggunakan IP address dari WAN-link-nya. Oke, kita copy. Sama untuk subnet mask-nya di sini WAN-link prefix-nya 30. Jadi kita cek prefix 30. Nah, ini adalah alamat subnet mask-nya. Oke, pada is sudah, selanjutnya kita cek pada WIS-nya. G0/0 ini mengarah pada WS1, sehingga IP address-nya pada G0/0 di WIS adalah WS1. Kita kopikan. Untuk subnet mask-nya yaitu sama, prefix dari WS1 ini adalah 29. Jadi kita ambil di sini untuk subnet mask 29. Oke, kita kopikan. Selanjutnya adalah G0/1. G0/1 ini kita cek dulu mengarah pada WS2. Jadi IP yang digunakan pada G0/1 ini adalah alamat IP WS2. Untuk subnet mask-nya sama, kita cek prefix-nya pada WS2 itu adalah 26, maka kita ambil di sini yang 26. Oke, kita paste di sini.
Selanjutnya S0/0/0. Di sini pada WES S0/0/0 ini mengarah pada routernya, sehingga alamatnya itu alamat IP pada router. Jadi kita kopikan di sini yang sama tadi. Nah, ini perlu kita tambahkan 1 karena alamat IP pada router yang pertama sudah digunakan pada interface S0/S0 pada IS, sehingga di WIS kita tambahkan 1 sehingga 122. Dan untuk subnet masknya sama, jadi kita kopikan saja dari sini. Oke, selanjutnya ini untuk IS1 VLAN 1. Untuk IP address-nya yaitu pada IS1 yang ditambahkan 1 pada oktet terakhir. Di sini oke, kita tambahkan 1 untuk IP address dari VLAN 1, switch 1 nya 98. Sama untuk ES2 nya kita juga tambahkan 1 pada oktet terakhir sehingga ini 66. WS2 nya WS1 nya juga sama, ini sehingga 114. Dan WS2 nya juga sama, ditambahkan 1 dari alamat IP address yang pertama. Dan untuk subnet masknya ini sama. Kita kopikan saja. Oke, untuk default gateway dari VLAN 1 ini merupakan alamat IP address dari ES1-nya. Alamat first host usable-nya. Jadi kita kopikan aja. Sama untuk ES2 juga first usable host-nya merupakan default gateway. Sama juga untuk WS1 dan juga WS2. Alamat first host-nya menjadi default gateway. Oke, selanjutnya di sini PCE122. PCE122 ini terhubung dengan ES1. Sehingga untuk alamat IP address dari PCE122 ini merupakan alamat broadcast dari ES1 yang dikurangi dengan 1. Oke, jadi kita kopikan ES1, kita kurangi 1, jadi 110. Untuk PCE2 ini terhubung dengan ES2, sehingga alamat IP address-nya yaitu broadcast dari ES2 dikurangi 1. Ini 94. PCW1 ini terhubung dengan WS1, dan untuk alamat IP address-nya broadcast WS1 dikurangi 1. Sehingga 118. Selanjutnya PCW2 87 ini terhubung dengan WS2, jadi untuk alamat IP address-nya merupakan broadcast dari WS2 yang dikurangi 1. Untuk alamat subnet sama dengan yang tadi, sesuai dengan jika ES1 juga ES1, ES2 ES2, W1 W1, WS2 WS2. Begitupun juga dengan default gateway-nya. Jadi kita copy aja. Oke, di sini sudah untuk tabel pengalamatannya semuanya sudah terisi. Dari IP address dari interface, subnet mask dari interface, hingga default gateway dari interface sudah terisi. Oke, lanjut langkah selanjutnya yaitu configuration requirement. Di sini yang akan dikonfigurasi yaitu tetapkan alamat IP yang digunakan pertama di subnet yang sesuai ke IS untuk 2 tautan LAN dan tautan WAN. Selanjutnya, tautkan alamat IP yang digunakan pertama di subnet yang sesuai ke WIS untuk 2 tautan LAN. Tetapkan alamat IP yang digunakan terakhir untuk tautan WAN.
Tetapkan alamat IP kedua yang digunakan untuk subnet yang sesuai ke switch. Selanjutnya, antarmuka manajemen switch harus dapat dijangkau dari host di semua LAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir di subnet yang sesuai ke host. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Yang pertama, kita akan mengkonfigurasikan IS-nya, yaitu router IS-nya. Oke. Kita ketikkan enable, konfigurasi terminal. Selanjutnya kita masuk ke interface. Kita akan konfigurasi G0/0 terlebih dahulu. G0/0. Masukkan IP address 10.1.1.97, subnet mask 255.255.255.240. Selanjutnya kita simpan nosado, exit. Oke, lanjut ke interface G0/1. Kita masukkan lagi interface G0/1. IP address-nya 10.1.1.65. Untuk subnet mask-nya 224. Kita simpan nosado, kemudian exit. Oke, langkah selanjutnya yaitu konfigurasi interface S0/0/0. Kita masukkan interface /0. Oke, sama IP address-nya dimasukkan 121 10.1.1.121. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.252. Kita simpan dengan nosado, kemudian kita exit. Oke, sudah. Kita akan konfigurasikan ke WAS sekarang. Oke, kita konfigurasi ke router WAS-nya. Ketikkan enable, konfigurasi terminal, interface G0/0. IP address-nya 10.1.1.113 dengan alamat subnet mask 255.255.255.248. Kita simpan dengan nosado, kemudian exit. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan interface G0/1. Interface G0/1. IP address-nya dengan alamat IP address 10.1.1.1. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.192. Kita simpan nosado, exit. Selanjutnya kita konfigurasikan S0/0/0. Oke, masuk ke interface S0/0/0. IP address-nya 10.1.1.122. 255.255.255.252. Kita simpan nosado, kemudian exit. Oke, untuk router IS dan juga WAS-nya sudah dikonfigurasikan. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan VLAN 1, yaitu switch 1, S1. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasikan switch 1. Pertama sama enable, konfigurasi terminal.
Selanjutnya interface VLAN 1. Oke, kita masukkan alamat IP-nya. IP address dari VLAN 1S1 yaitu 10.1.1.98. Subnet masknya 255 255 255 240. Kita simpan, shutdown, exit. Kemudian kita masukkan IP default gateway-nya. IP default gateway pada IIS1 yaitu 10.1.1.97. Oke, sudah. Kita konfigurasikan ES2. Langsung ES2. Kita konfigurasikan switch ES2. Enable konfigurasi terminal, interface VLAN 1, lanjut IP address. Alamat dari ES2 yaitu 10.1.1.66. Untuk subnet masknya 255 255 255 224. Oke, kita simpan, shutdown, exit. Kemudian IP default gateway-nya. Pada S2 IP default gateway-nya 10.1.1.65. Oke, selanjutnya yaitu WS1. Kita akan mengkonfigurasikan switch pada WS1. Enable konfigurasi terminal, interface VLAN 1, masukkan IP address dari WS1 10.1.1.114 dengan subnet mask 255 255 255 248. Kita simpan, shutdown, exit. Lalu IP default gateway. Di sini untuk WS1 IP default gateway-nya yaitu 10.1.1.113. Oke. Selanjutnya WS2. Kita konfigurasikan pada switch WS2. Dan enable konfigurasi terminal, interface VLAN 1. Selanjutnya masukkan IP address-nya. IP address dari US2 10.1.1.2 dengan alamat subnet mask 255 255 255 192. Kita simpan, shutdown, exit. Lalu masukkan alamat IP default gateway-nya yaitu 10.1.1.1. Oke, sudah. Oke, langkah selanjutnya pada ini konfigurasi PCIe1. Oke, kita konfigurasikan PCIe122, IP configuration. Di sini kita masukkan IP-nya yaitu 10.1.1.110. Untuk
subnet masknya 255.255.255.240. Untuk default gateway-nya 10.1.1.97. Oke, selanjutnya PCE2. IP configuration. Oke, kita masukkan IP dari PC2 10.1.1.94. Default gateway-nya 255.255.255.224. Untuk default gateway-nya default gateway-nya 10.1.1.65. Oke, 65. Selanjutnya PC W1. Kita konfigurasikan pada PC W1-nya. Dengan IP address-nya 10.1.1.118, subnet mask-nya 255.255.255.248. Dan untuk default gateway-nya 10.1.1.113. Oke, selanjutnya pada PC W2. Kita konfigurasikan PC W2-nya. Configuration. Oke, kita masukkan IP-nya 10.1.1.62. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.192. Dan untuk subnet mask-nya 10.1.1.1. Oke, sudah. Selanjutnya yaitu jika desain dan implementasi pengelamatan benar, semua host dan perangkat harus dapat dijangkau melalui jaringan. Oke, jadi kita akan cek dengan cara mengepingkan alamat-alamat yang telah dikonfigurasikan tadi melalui PC E1. Oke, kita masuk ke command prompt. Oke, kita akan mengeping ke PC E2, yaitu dengan alamat 10.1.1.94. Oke, ditunggu. Oke, yang pertama di sini ada request timeout. Kenapa ini request timeout? Karena dia baru mencari alamatnya. Jika kita ping dua kali, yang kedua, maka harusnya replace semua. Oke, di sini berhasil dari PC E1 ngeping ke PC 2, yaitu replace semuanya. Selanjutnya kita akan ping ke PC W1 dengan alamat 10.1.1.118. Ditunggu. Sama seperti tadi, pertama pasti request timeout karena dia baru mencari alamatnya. Kita ping untuk yang kedua kalinya, harus replace semua. Oke, di sini replace semua artinya berhasil. Nah, selanjutnya kita ping ke PC W2. Itu ping dengan alamat 10.1.1.62. Oke, sama yang pertama request timeout karena dia baru mencari alamatnya. Kita ping untuk yang kedua kalinya, harus replace semua. Oke, di sini ping ke PC W2 replace semuanya, artinya jaringan ini sudah benar dan pengalamatannya benar, semua host perangkat dapat diakses melalui jaringan. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita akan cek di sini.
Nah, di sini complete 100%. Kita cek result assessment item. Nah, di sini sudah tercentang semua, artinya ini sudah berhasil dan 100%. Baik, cukup sekian video tugas praktikum modul 6 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.